Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Malam, selamat malam. Terkhusus Ibu dosen, Ibu Citra Hadi Leometa, dan Bapak Ibu semuanya, izinkan kami dari kelompok 2, Psikologi Gender dan Perilaku Seksual. Perkenalkan, dari kelompok 2 itu ada 5 personil. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Imron. Yang kedua, Pak Agus Awaludin. Yang ketiga, Ibu Horida Veronica. Yang keempat, Ibu Ice Caryanti. Dan yang kelima, Bapak Irwan Herdianto. Oke, next. Pengertian dan fungsi. Pengertian hormon secara umum, hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Nah, hormon memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan perilaku manusia. Next. Nah, hormon reproduksi primer dan sekunder. Hormon reproduksi primer meliputi hormon gonadotropin atau FSH dan LH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis dan anterior dan merangsang kelenjar gonad untuk memproduksi hormon seksual. Nah, sedang hormon reproduksi sekunder termasuk hormon seksual seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Oke, next. Berikutnya halaman ketiga, siapa? Ya, saya Pak. Terima kasih Pak Ahmad Enggak. Imron. Saya lanjutkan presentasinya. Hormon reproduksi sekunder, estrogen, progesteron, dan testosteron. Hormon estrogen, hormon ini ditemukan pada wanita dan berperan dalam perkembangan karakteristik seksual wanita, seperti pengaturan siklus menstruasi dan kesehatan pada tulang. Hormon progesteron, hormon ini diproduksi oleh corpus luteum di ovarium dan berperan dalam menjaga kehamilan. Ada juga hormon androgen atau testosteron. Hormon ini ditemukan pada pria dan berperan dalam perkembangan karakteristik seksual pria, libido, dan agresi. Hormon lain dalam perilaku seksual yaitu hormon dopamin diproduksi oleh otak dan berperan dalam kepuasan dan motivasi. Sementara oksitosin dikenal sebagai hormon cinta karena terkait dengan ikatan emosional, persahabatan, dan kasih sayang. Oke, next. Nah, ini sebagai kromosom X. Contohnya, pria dan wanita juga memiliki kumpulan DNA yang berbeda yang disebut kromosom seks. Perempuan memiliki 2 buah sel kromosom X, XX, sedangkan laki-laki memiliki 1 kromosom X, serta 1 kromosom Y atau XY. Jika seseorang memiliki jumlah kromosom seks yang tidak seimbang, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Wanita yang memiliki 3 kromosom X atau triple X dapat mengalami cacat mental. Pria yang memiliki 2 kromosom X, yaitu XXY, akan mengalami sindrom Klinefelter yang ditandai dengan ukuran testis yang kecil. Kalau dari perempuan, payudara yang membesar, ginekomastia, massa otot yang rendah, dan pinggul yang lebih besar seperti wanita, seperti gambar di samping. Baik, next. Saya lanjutkan ya, Pak Irwan. Ya, terima kasih. Berikut ini adalah kromosom Y. Kromosom Y adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin pria. Kromosom ini berisi gen-gen yang mengatur perkembangan karakteristik seksual pria seperti produksi testosteron. Fungsi dalam menentukan jenis kelamin manusia
adalah kombinasi kromosom seks XX untuk wanita dan XY untuk pria, akan menentukan jenis kelamin seseorang. Kromosom Y berperan dalam menginisiasi perkembangan karakteristik seksual pria, seperti produksi testosteron dan perkembangan organ seksual eksternal. Kromosom adalah tempat penyimpanan gen-gen yang mengandung informasi tentang sifat-sifat organisme. Jadi selama pembelahan sel, mitosis dan meiosis, kromosom dipisahkan dan didistribusikan ke sel-sel anak, memastikan pewarisan sifat-sifat genetik dari orang tua ke keturunan. Perbedaan dalam kromosom seks ini juga tentunya memiliki pengaruh dalam perkembangan perilaku seksual seseorang. Ya, silakan Pak Agus dilanjutkan. Baik, baik, terima kasih Ibu Ice. Izin saya lanjutkan. Perbedaan umum dalam perilaku seksual antara pria dan wanita ini berdasarkan penelitian. Perilaku seksual pada pria dan wanita dapat bervariasi secara individual dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk faktor budaya, nilai-nilai, pengalaman pribadi, dan faktor biologis. Yang pertama yaitu frekuensi dan intensitas dorongan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pria cenderung memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi dan lebih sering merasakan hasrat seksual daripada wanita. Meskipun ini bukan aturan mutlak dan ada variasi individual yang signifikan. Next, Bu. Yang kedua yaitu respon seksual. Wanita cenderung memiliki respon seksual yang lebih kompleks dan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan emosional daripada pria. Pria umumnya cenderung lebih mudah terangsang secara fisik. Kemudian yang ketiga, pola fantasi seksual. Penelitian menunjukkan bahwa pria cenderung memiliki fantasi seksual yang lebih visual dan berorientasi pada tindakan. Sementara wanita cenderung memiliki fantasi yang lebih terkait dengan hubungan emosional dan konteks romantis. Baik, bisa lanjutkan Ibu Horida untuk slide selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya lanjutkan. Perbedaan umum dalam perilaku seksual antara pria dan wanita. 4. Motivasi seksual. Pria seringkali lebih berfokus pada pencapaian kepuasan fisik dan seksual secara langsung. Sementara wanita cenderung lebih memperhatikan aspek emosional dan hubungan dalam konteks seksual. 5. Kepuasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa wanita seringkali membutuhkan lebih banyak waktu, stimulasi, dan keintiman emosional untuk mencapai kepuasan seksual yang optimal dibandingkan dengan pria. Perbedaan umum dalam perilaku seksual antara pria dan wanita. 6. Perilaku resiko seksual. Pria lebih cenderung untuk berperilaku seksual beresiko, seperti memiliki banyak pasangan seksual, tidak menggunakan kondom, dan terlibat dalam perilaku seksual yang beresiko lainnya dibandingkan dengan wanita. Perlu diingat bahwa perbedaan-perbedaan ini bersifat umum dan terdapat banyak perkecualian serta variasi individual yang signifikan. Pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan ini dapat membantu dalam memahami dan menghormati kebutuhan dan preferensi seksual individu, serta mempromosikan hubungan yang sehat dan saling mendukung. Dilanjutkan oleh Pak Imron. Terima kasih. Terima kasih Ibu Horida, Ibu Ice, dan Pak Agus. Sampai pada titik kesimpulan bahwa konsep pengaruh hormon dan kromosom dalam perilaku seksual manusia merupakan hal yang penting dalam ilmu psikologi. Hormon dan kromosom memiliki peran yang sangat besar
dalam membentuk perilaku seksual seseorang. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep pengaruh hormon dan kromosom dalam perilaku seksual manusia, ilmu psikologi dapat memberikan insight yang lebih dalam tentang bagaimana faktor-faktor biologis ini berinteraksi dengan faktor psikologis dan lingkungan dalam membentuk perilaku seksual seseorang. Penelitian tentang pengaruh hormon dan kromosom dalam perilaku seksual juga membantu dalam memahami gangguan seksual, gangguan identitas gender, dan masalah-masalah seksual lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Baik, Bapak, Ibu, terutama Ibu dosen, tadi materi yang yang sudah kita sampaikan itu daftar pustaka. Tadi daftar pustaka yang kami pakai dalam kelompok 2 itu, yaitu yang pertama Fajar tahun 2018, terbitan Indonesia tentang Gender, Sexuality, and Psychology, ya teori, temuan, dan tantangan, ya terbitan BPK Gunung Mulia Jakarta. Berikutnya Nur Hidayah, ya 2017, yang berjudul Psikologi Gender dan Seksualitas, tinjauan teoritis dan aplikatif, ya terbitan Pustaka Pelajar Yogyakarta. Yang kedua buku terbitan asing, yaitu Eckley and Wood, Social Role Theory and Sex Difference and Similarities, ya yaitu Adjourn Appraisal in Sexy Burden and Handbook of Psychology of Women and Gender, yaitu New York Wiley. Mungkin itu. Berikutnya Hyde JS 2017, Half the Human Experience, the Psychology of Women, ya, Boston, ya change learning. Oke, Bapak Ibu, terutama Ibu dosen, sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 sudah menyampaikan. Alhamdulillah ini Pak Irwan Herdianto. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin ini dari kelompok 2. Cukup sekian, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.